Pola pikir imani atau keimanan itu berangkat dari iman kepada iman. Berarti diawali dengan keyakinan, menuju kepada keyakinan, dan dituntun oleh keyakinan. Dan disinilah sebenarnya bagaimana akal budi kita bukan dikendalikan oleh keyakinan kita terhadap diri kita sendiri. Bukan self-confidence, tetapi God's confidence. Satu keyakinan yang berlandaskan akan kuat kuasa Tuhan. Dan inilah yang menyebabkan pola pikir kita, akal budi kita itu memang harus dan wajib ditundukkan kepada kuasa Tuhan. Sehingga setiap kali ada pikiran-pikiran yang muncul dari benak kita harus uji di hadapan Tuhan. Karena tidak bisa pikiran kita berjalan sendiri tanpa tuntunan dan hikmat dari Tuhan. Begitu pula yang kedua adalah pola pikir imani itu bukan sekedar bicara soal berlandaskan kekuatan Tuhan, tetapi juga keteguhan pendirian. Karena landasan imani kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan kuat itu, maka keteguhan pendirian kita pun itu berlandaskan kekuatan dan kuasa Tuhan. Disinilah kemampuan kita untuk percaya tanpa goyah itu bisa terwujud nyata. Bila kita teguh berdiri dan kita punya keteguhan pendirian berlandaskan kuasa Tuhan. Sehingga iman kita pun bertumbuh bukan karena latah. Kita percaya bukan karena latah, ikut-ikutan tanpa kesungguhan. Karena saat kita latah, kita bisa jadi patah. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini 2 bagian firman Tuhan dari 2 penulis yang berbeda. Yang pertama-tama adalah dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Atau saya bacakan dari versi mudah dibaca, Yakobus 1 ayat 6-7. Bila kamu meminta sesuatu kepada Allah, kamu harus percaya. Jangan bimbang kepadanya. Orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang ditiup angin ke sana kemari. Orang yang bimbang tidak punya pendirian. Dia tidak dapat menentukan tentang sesuatu yang dilakukannya. Orang seperti itu janganlah berpikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 dan yang ke-15 saya bacakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 2 sabda Tuhan ini mengingatkan kepada kita tentang terombang-ambingnya kita sebagai orang percaya. Yang pertama tadi di dalam kitab Yakobus itu diingatkan tentang bagaimana orang ketika meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus percaya tanpa bimbang. Dan digambarkan orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang ditiup angin ke sana kemari, tidak punya pendirian, dan dia tidak dapat menentukan tentang sesuatu yang dilakukannya. Orang seperti ini ibaratnya seperti orang yang memang latah. Hanya ikut-ikutan saja dia percaya. Tidak punya pendirian yang pasti. Ikut pendirian orang lain. Percaya karena orang lain percaya, bukan karena dari dalam dirinya sendiri ia percaya. Dan dampaknya adalah orang-orang yang penuh dengan kebimbangan dan terbiasa latah terhadap segala sesuatu atau ikut-ikutan tanpa kesungguhan, dikatakan jangan berpikir bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Karena hatinya yang mendua.
tidak tenang hidupnya dan dia tidak dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang latah imannya itu tidak bersandar dan berserah kepada Tuhan. Dia mengharapkan justru lebih banyak dari manusia. Dia tidak menerima sesuatu dari Tuhan bukan karena Tuhan gak memberikannya, tapi karena dia lebih harapkan manusia daripada Tuhan. Dia lebih harapkan pertolongan dari sekelilingnya, orang-orang yang terdekat dengannya untuk bertindak, dan dia menuntut orang itu untuk menolong dia. Tetapi dia tidak tengadah dan melihat kepada kuat kuasa Tuhan. Padahal iman yang sungguh-sungguh solid dan konkret itu berlandaskan kekuatan dan kuasa Tuhan, seperti yang tadi saya katakan. Namun ketika kita latah, kita siap-siap patah. Maksudnya apa? Karena tanpa keteguhan pendirian, iman yang jadi latah dan ikut-ikutan tanpa kesungguhan, saat ujian datang, maka imannya itu mudah jatuh, terpuruk, tidak percaya lagi, penuh dengan keraguan, bahkan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena fondasi percayanya bukan kepada Tuhan, tapi kepada apa kata orang, tapi kepada keyakinan dalam diri sendiri, self-confidence bukan God's confidence. Sehingga jelas sekali orang seperti ini mudah jatuh, dan imannya pun akan ikut-ikutan patah. Jangan hati saja yang patah, iman pun bisa patah. Dan apa itu iman yang patah? Iman yang berlandaskan kelatahan, dia jatuh dan dia patah. Orang latah menyebutkan sesuatu, seringkali dia tidak sadar. Ketika dikejutkan, dia langsung berteriak-teriak. Dan orang latah, dia hanya seperti burung beo yang mengikuti apa yang orang katakan dan menjiplak habis-habisan. Mengikuti tetapi tidak percaya di dalam hati. Jangan punya iman yang latah seperti ini, supaya semangat kita tidak patah. Tetapi mari kita berserah kepada Tuhan. Arahkan segalanya kepada kuat kuasa dan kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan. Itu yang membuat iman kita tidak latah dan tidak jadi patah. Mari perteguh pendirian kita. Mari uji percaya kita. Saya ikut-ikutan atau benar-benar ikut sungguh-sungguh? Saya hanya latah karena orang bilang begitu, saya ikutin apa yang orang lain bilang dan tidak mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Ketika Tuhan bicara atau ketika kita diminta untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan cara apapun juga, kita mungkin mengelak dan mengatakan bahwa itu sih gak penting, itu sih hanya urusan hamba-hamba Tuhan, pendeta, rohaniwan, penginjil. Saya emang gak perlu, saya ikut aja deh apa yang dikatakan pendeta. Kalau iman semacam ini yang bertumbuh, inilah iman yang latah. Latah karena ikuti kata pengkhotbah, tapi bukan ikuti apa yang kata Tuhan, yang harusnya kita mengalaminya, selami, dan secara langsung kita dari sumber yang pertama kita mendapatkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Mari perteguh pendirian tetap dan jangan mau digoyahkan oleh apapun juga. Masa depan tidak pasti dan kita bisa saja digoyahkan oleh segala sesuatu yang menyerang hidup kita. Tapi teguh berdiri dan berteguh pendirian kita kepada Tuhan. Selamat berjuang lagi, jangan mudah menyerah kalah, jangan mau jatuh dan patah karena kita latah. Berserahlah senantiasa. Amin.